Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ke teks kitab ini, kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwadihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa jami'i sahabat Rasulillah ajmain wal muhajirin wa jami'i masyayikh wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darain. Melanjutkan ngaji kita. Kemarin kita sudah membahas tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu terjadi atas takdir, atas kudrah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun hal yang terjadi tanpa kudrah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasha lam yakun. Apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah, maka pasti tidak akan pernah terjadi. Walau hal yang sangat kecil sekalipun, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi. Bahkan niat dalam hati kita, imajinasi dalam pikiran kita itu diciptakan itu terjadi karena ada kudrah, karena dikehendaki oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah tidak menghendaki, itu terkadang tidak datang ke dalam pikiran kita. Kadang kita ingin mengingat sesuatu, tapi karena Allah tidak melupakan kita, menghilangkan sesuatu tersebut dalam ingatan kita, tiba-tiba hilang, nggak tahu namanya. Padahal kita familiar, sangat biasa dengan hal tersebut. Tapi ketika dilupakan oleh Allah, tidak ingatkan oleh Allah, hilang dalam memori kita. Jadi kalau kita melihat ini, wa kullu syai'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi, itu kita sangat harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita bisa ibadah, juga itu adalah berkat daripada ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa beribadah. Salat, banyak sekali orang yang ingin salat tapi tidak bisa salat. Banyak sekali orang yang waktunya sama 24 jam seperti kita tapi tidak tergerak hatinya untuk melaksanakan salat. Tidak ingat tentang salat, lupa tentang salat, lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan teks berikutnya di poin berikutnya, wa masyiatuhu tanfudu. Dan masyiah Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. La masyiata lil ibadi illa ma syaa lahum fama syaa lahum kana wa ma lam yasha lam yakun. Poin berikutnya adalah segala sesuatu itu yajri, itu berjalan bitaqdirihi, dengan takdir Allah, wa masyiatihi, dan masyiah Allah. Dan masyiah Allah itu tanfudu, pasti terjadi. Tidak mungkin masyiahnya Allah, kehendaknya Allah tidak tereksekusi. Misalnya Allah menghendaki kita dilahirkan, itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak terjadi. Allah menghendaki kita berjodoh dengan si A misalnya, itu pasti terjadi. Kalau ternyata menikah dengan tidak mungkin bisa menikah dengan si B, si C, si D dan seterusnya.
kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki ya kepada si A. Dan itu seluruhnya adalah berdasarkan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat kepada ini, pada takdir, pada masyiah, kita slow menjalankan hidup, kita tenang menjalankan hidup. Itu juga dalam rezeki, kita bisa pergi haji, pergi umroh, itu seluruhnya atas masyiah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak diberikan, tidak berdasar masyiah Allah, pasti tidak akan terjadi. Mengaji juga seperti itu. Kita bisa kuliah juga atas masyiah dan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Ke Mekah misalnya, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah, tidak ada apapun yang bisa menghalangi kita untuk berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Jadi tidak punya uang misalnya. Uang itu hanya wasilah, bukan hakikah. Hakikatnya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa menciptakan apapun, Allah bisa menakdirkan apapun, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Fama syaa lahum kana wa man lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki bagi makhluk akan terjadi, dan apa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kehendaki tidak akan terjadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Jadi kita tidak dapat menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan, yahdi may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'simu wa yu'afi fadla. Dan Allah menjaga, ya, melindungi, wa yu'afi, dan juga membuat mereka aman dari bahaya karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yudillu may yasha wa yakhdhulu wa yabtali adlan. Dan juga menyesatkan orang yang dikehendaki oleh Allah, orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menyesatkan orang yang Dia kehendaki, mempermalukan orang yang Allah kehendaki, dan menguji coba orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu konsep dalam ilmu tauhid, itu tentang fadl dan adil. Jadi ada fadl, ada adil. Fadl itu karunia, karunianya Allah Subhanahu wa taala. Adil itu keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Keduanya selalu berjalan beriringan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan hidayah, itu juga atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala, karena kemurahhatiannya Allah Subhanahu wa taala, kita dilindungi, kita diberikan rasa aman, kita terhindar dari mara bahaya. Itu adalah murni daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika hudallah yahdi bihi may yasha min ibadih. Jadi itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ini konsep ini menjadi pembahasan yang menarik dalam ilmu tasawuf. Misalnya seorang Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau seorang sufi besar, beliau murid dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, cucu muridnya daripada Imam Abu Hasan Asy-Syadili. Imam Abu Hasan Asy-Syadili ini adalah pendiri Thariqah Syadiliyah, seorang sufi besar, sufi agung. Thariqahnya menyebar ke seluruh dunia, hampir seluruh dunia saat ini ada Thariqah Syadiliyah namanya. Nah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menulis dalam kitabnya namanya Al-Hikam.
dalam poin ke 50. Beliau mengatakan la saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Tidak ada dosa kecil jika kau dihadapkan pada keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada dosa besar jika kau dihadapkan dengan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Nah, dari perspektifnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini, beliau mengatakan bahwa hakikat adil itu adalah pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa menentangnya, dan juga apabila sifat adilnya Allah itu dilaksanakan kepada orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka batal semua kebaikannya dan dosa kecilnya pun bisa jadi menjadi besar kalau tadi ditentukan adilnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga ada fadl. Fadl itu kebalikannya. Fadl itu pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak membutuhkan balasan apapun kepada seluruh makhluknya. Dan apabila sifat fadlnya Allah ini diberikan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa, kesalahan, kemaksiatan, keburukan akan dianggap kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilah dosa besar kalau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada istilah dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. La kabirata bil istighfar wala saghirata bil istibrar. Jadi nggak ada istilah dosa kecil kalau terus menerus dilakukan. Lama-lama dosa kecil juga menjadi gunung. Dosa-dosa besar kalau terus diistighfari diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sifat pengampunnya, fadlnya itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Misalnya Al-Afu, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Itu adalah Sang Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan dengan banyak diksi dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan kemahawelas asihan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rahmatnya Allah itu melampaui murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita diberikan petunjuk, dijaga, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini murni atas fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri, kita berterima kasih atas pemberian Allah Subhanahu wa taala ini semua. Atau sebaliknya, kita dihinakan, disesatkan, dan diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu murni atas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fadl dan adil ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keadilan Allah. Berbeda dengan keadilan kita. Keadilan Allah itu keadilan substantif, bukan keadilan kualitatif. Apa bedanya keadilan substantif dan kualitatif? Kalau kualitatif itu mungkin nominalnya sama, tapi hakikatnya itu tidak adil. Tapi kalau keadilan substantif mungkin bisa jadi tidak sama nominalnya, tapi sebenarnya itu lebih adil. Seperti anak kecil, satu keluarga, kakak beradik yang kecil masih balita dikasih makan satu piring kecil, kakaknya yang sudah dewasa umur 12 tahun misalnya diberi makan yang lebih banyak. Ini adil secara substansi. Tapi kalau lihat jumlahnya itu mungkin bisa dilihat tidak adil. Tapi inilah keadilan yang hakiki. Dalam Al-Quran biasanya kata adil itu ada dua diksi yang bermakna adil. Yang pertama al-adl, yang kedua al-qist. Keduanya bermakna adil, tapi yang adil ini, al-adl, yang kita serap menjadi adil dalam bahasa Indonesia itu adalah keadilan substantif. Tapi yang qist biasanya itu adalah keadilan yang kualitatif. Bisa jadi nominalnya sama, tapi belum tentu itu setara. Jadi disenangkan, diberi hidayah atau disesatkan seluruhnya atas fadl dan adilnya Allah Subhanahu wa taala.
Tapi perlu kita ingat, kita bukanlah robot yang tidak punya kudroh dan kuasa sama sekali. Kita punya, manusia punya potensi untuk berbuat baik dan juga berbuat buruk. Seluruhnya qadar, seluruhnya takdir, qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala betul, yang terjadi seluruhnya atas kehendak Allah, tetapi manusia juga memiliki potensi untuk berbuat baik juga berbuat buruk. Kita bukanlah robot yang hanya mengikuti saja, tidak bisa menggerakkan sama sekali. Kita bukannya wayang yang seluruhnya digerakkan oleh dalang dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau seperti itu namanya fatalisme. Jadi ini pendapat Jabariyah. Atau kita juga bukan seperti pendapat Mu'tazilah yang meyakini seluruhnya bebas, sebebas-bebasnya. Allah tidak ikut campur lagi terhadap seluruh perbuatan kita. Kita tidak seperti itu. Kita di tengah-tengah, kita tidak Jabariyah, kita juga tidak Mu'tazilah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan diganjar atas ibadah kita. Karena kita juga mengerjakan itu. Kita juga berikhtiar untuk itu. Dalam bahasa ilmu kalamnya mumkinul ikhtiar. Kita diberikan kemungkinan untuk mengikhtiarkan, memilih mau melakukan baik atau melakukan buruk. Jika ketika kita melakukan baik, kita akan diganjar, di-reward oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan baik kita. Atau ketika kita maksiat, kita juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena maksiat kita. Kalau Jabariyah, tadi karena kita dipaksa, kita adalah wayang seluruhnya. Dia ketika di hari akhir nanti dia nggak mau bertanggung jawab. Kenapa? Karena seluruhnya saya itu di makhluk lemah, tidak punya kekuatan apapun. Seluruh perbuatan saya digerakkan oleh Allah, maka saya tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kita bukanlah seperti itu. Manusia diberi akal, manusia diberi potensi untuk melakukan perbuatan. Dalam Al-Quran tadi dikatakan bahwa la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan itu adalah menjadi keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tidak akan terlepas daripada adil dan fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur, tidak ada lagi yang bisa kita ungkapkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul di tempat ini, di Masjid Sri Saliman yang indah ini, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita bisa ngaji, membaca ayat-ayat Allah, juga berusaha untuk memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala lewat kitab yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ini perlu kita syukuri. Kalau tidak digerakkan oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, tidak akan terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Walaupun males sekalipun, kalau memang ditakdirkan oleh Allah dan kita memiliki rasa ingin untuk bergerak ke sini, pasti terjadi. Wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Seluruhnya apapun yang terjadi, yataqallabuna fi masyiatihi, selalu ditundukkan oleh masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, oleh kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, baina fadlihi wa adlihi, di antara fadlnya Allah, di antara kemurah hatiannya Allah dan juga keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Tadi fadlnya Allah itu keutamaannya Allah, kemurah hatiannya Allah. Dan kita masuk surga, masuk neraka ini atas fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Kemurah hatiannya Allah, bukan karena amal kita. Kenapa seperti itu? Karena amal kita, apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Salat kita, lah kan. Salat kita berapa lama dalam sehari? Hanya 5 kali dalam sehari. 1 kali salat kita berapa menit? Kalau salat sendiri ya 5 menit, itu plus wudu ya. Tidak hanya salatnya. Kalau jamaah agak lama sedikit. 5 kali 5, 25 menit. Itu pun pikirannya ada yang khusyuk, ada yang nggak tahu kemana. Hanya 25 menitnya.
Dan kita ingin masuk surga karena 20 menit yang belum tentu khusyuk tadi, tentu tidak sepadan. Murni karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hari para sahabat di hadapan Rasulullah SAW bertanya, Rasulullah memberikan statement kepada para sahabat, tidak masuk surga kalian semua dengan amal kalian. Jadi la yadkhulul jannata bi'amali. Kita tidak masuk surga karena amal kita, tapi kita masuk surga karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus terus berdoa dengan tadarru, dengan kerendah hatian, dengan kekhusyuan, bahwa seluruhnya ini hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala muta'alin anil addadi wal andad, la radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi wa la ghaliba li amrihi, amanna bidzalika kullihi wa iqanna anna kullan min indih. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas yang mengungguli musuh-musuhnya dan juga mengungguli daripada tandingannya. Maksudnya tidak ada yang berlawanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, hal ta'lam lahu samiyan, apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak ada. Allah sang pencipta segala sesuatu, Allah tidak ada tandingannya, tidak ada padanan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menundukkan segala sesuatu. Dan apapun itu adalah alam. Selain Allah adalah alam. Ini definisi alam dalam bahasa Arab, itu adalah ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah adalah alam. Dan segala sesuatu selain Allah adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sang pengada, Allah sang pencipta, Allah yang mengadakan segala sesuatu dari ketiadaan. Jadi kita tidak percaya segala sesuatu itu lahir daripada nihilisme. Tidak, kita percaya bahwa Allah adalah sumber swamandiri segala wujud. Jadi Allah adalah yang menciptakan seluruh makhluk, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La radda li qada'ihi, tidak ada satupun yang bisa menolak qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa menolak, mengubah, merevisi, menundukkan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallazi yuhyi wa yumit, fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah SWT mendekretkan, menetapkan segala sesuatu, dia hanya berkata kun fayakun. Jadi maka terjadilah. Jadi tidak ada yang tidak terjadi ketika Allah SWT menghendaki. Wala mu'aqqiba li hukmihi wala ghaliba li amrihi. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menolak hukum atau keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hukuman Allah itu pasti adil, itu pasti terjadi keadilannya, dan tidak ada satupun yang bisa mendelay, menunda, menolak, membatalkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kebalikannya, tidak ada orang yang bisa menolak ketika Allah ingin memberikan. Kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita nggak pengen, itu akan tetap datang kepada kita. Jadi musibah dan seterusnya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala, anugerah juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik musibah maupun anugerah, ketika Allah sudah menetapkan, menentukan, tidak ada satu orang pun yang bisa
nunda, menolaknya. Termasuk saudara kita kemarin di sekitaran Gunung Semeru, mudah-mudahan yang meninggal mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, menjadi dalam keadaan mati syahid. Amin insyaallah. Itu seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang wafat seluruhnya husnul khotimah, menjadi syahid dan mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi atau anugerah, kita tiba-tiba besok mendapat jodoh, itu juga atas kalau sudah datang waktunya jodoh itu tiba-tiba datang tanpa direncanakan, tanpa dipikirkan, tak pernah terpikirkan sebelumnya, tiba-tiba datang saja, itu juga sangat mungkin terjadi. Seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Amanna bidzalika kullihi wa iqanna anna kullan min indihi. Amanna, kami beriman seluruhnya itu tadi yang disebutkan, kita tidak meragukan sedikit pun bahwa Allah itu terbebas dari kodonya. Allah itu tidak bisa ditundukkan oleh apapun. Terus juga tidak ada yang mampu menolak kehendak Allah, tidak ada yang bisa menawar-nawar ketetapan Allah, hukum Allah. Kita meyakini seluruhnya, wa iqanna anna kullan min indihi, dan kita juga yakin bahwa segala sesuatu terjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah bagian pertama. Alhamdulillah kita sudah memasuki bagian pertama tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah membahas tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga membahas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sifat Allah seperti sifat-sifat yang lain, sifatnya Allah yang lain itu pasti abadi, pasti kekal, tidak diciptakan, tidak tanpa ada awal, tanpa ada akhir, berbeda dengan makhluk. Dalam takdirnya juga seperti itu. Takdirnya Allah berarti sama dengan ilmunya Allah. Takdirnya Allah itu tuh kekal, tanpa ada awal. Takdirnya Allah itu abadi, tanpa ada akhir. Takdirnya Allah itu tidak diciptakan oleh yang lain, tapi murni dari Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dan takdirnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diubah oleh siapapun. Seluruhnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana misalnya takdir surga sudah ditentukan, masuk neraka juga sudah ditentukan. Lalu untuk apa lagi kita beribadah? Untuk apa lagi kita beribadah? Wong masuk surga sudah ditentukan, masuk neraka juga sudah ditentukan, kaya sudah ditentukan, miskin juga sudah ditakdirkan. Untuk apa beribadah? Satu hari sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya seperti itu kepada Rasulullah SAW. Lalu kata Rasulullah SAW, kita diminta untuk beramal. I'malu, beramalah, berikhtiarlah, karena kita tidak pernah tahu akhir hidup kita. Jadi karena kita tidak tahu akhir hayat kita, akhir hidup kita, maka berikhtiarlah secara optimal. Karena Allah senang dengan ikhtiar kita, Allah senang dengan doa-doa kita, Allah senang dengan perjuangan kita. Bisa jadi berkah wasilah perjuangan kita itu menjadi jalan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai ke kebahagiaan yang hakiki. Ya, betul, semua sudah ditakdirkan, dan bisa jadi takdir itu sejalan dengan ikhtiar kita. Walau terkadang takdir itu tidak berjalan dengan ikhtiar. Misalnya kita sudah mengoptimalkan ikhtiar kita, ternyata tidak jadi. Kita sudah siang malam memperjuangkan ini, ternyata tidak berhasil. Bisa jadi itu yang terbaik untuk kita. Dalam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum,
wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jadi terkadang kita membenci sesuatu padahal itu baik untuk kita. Atau sebaliknya, terkadang kita mencintai sesuatu ternyata itu buruk untuk kita. Kita merasa pasangan kita, bukan pasangan ya, pacar kita kalau yang belum menikah, itu yang terbaik menurut pikiran kita, tapi belum tentu itu terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya berdoa, kita berdoa yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan seluruhnya, ya Allah, ini ikhtiar hamba, ini ikhtiar kita, dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun yang kita ikhtiarkan, kita perjuangkan, mudah-mudahan sejalan dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau dalam doa salat istikharah misalnya, kalau kita ragu dalam sesuatu, dalam istikharah kita minta yang terbaik untuk menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menurut kita. Karena kenapa? Pengetahuan kita terbatas, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tak terbatas. Allah mengetahui yang terbaik untuk hambanya, Allah yang mengetahui yang terbaik untuk kita. Allah mengetahui yang sudah ada, Allah mengetahui yang pernah ada, Allah mengetahui yang sedang terjadi, Allah juga mengetahui yang akan terjadi, Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak jadi terjadi. Kalau sesuatu yang tidak jadi terjadi, itu tidak terjadi, Allah juga mengetahui. Tidak terjadi karena apa? Allah juga mengetahui. Makanya kita cantolkan, kita sandarkan seluruh aspek dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tenang, indah, semuanya nyaman, semuanya enak, tidak ada yang kita khawatirkan, tidak ada lagi overthinking, tidak ada lagi sesuatu yang menyebabkan kita pusing ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Bisa setelah salat Isya.